Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tematik tema 1 dengan judul Indahnya Kebersamaan untuk kelas 4. Pada subtema 1 Keberagaman Budaya Bangsaku dan melanjutkan pembelajaran kemarin yaitu pembelajaran 2. Nah, baik kita masuk ke pembahasan materi. Bagi kalian yang memegang buku paket tema 1, silahkan dibuka bukunya halaman 22. Mari kita mulai pembelajaran. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah, diantaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Nah, di sini ada berbagai tarian daerah, rumah daerah, kemudian di sini ada tarian daerah lagi. Nah, Tangram itu adalah sebuah kerajinan. Ya, contohnya ini nih, ini bentuk tangramnya. Nah, tadi kan Bapak udah menyebutkan Tangram itu adalah sebuah kerajinan. Nah, sekarang definisi Tangram itu apa? Apakah Tangram itu? Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Contohnya ini, ya, ini adalah contoh dari Tangram. Ada berapa bangun datar tadi? Ada 7. Coba kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari ketujuh bangun datar ini, kira-kira menurut kalian ada bangun apa saja nih? Bisa mengidentifikasikan tidak? Ya, yang pertama adalah segitiga. Ada berapa segitiga di sini? 1, 2, ya. Kemudian ini 3, 4, 5. Kita cocokkan, betul? 1, 2, 3, nomor 6 ya. Ini nih nomor 6. Kemudian dan nomor 7. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bentuk segitiga. Paham ya? Lanjut, ada bentuk apa lagi? Persegi. Nah, kira-kira bentuk persegi ada di nomor berapa? Iya, betul. Ada di nomor 5. Nomor 5. Nah, sekarang di sini ada nomor 4 nih. Kira-kira nomor 4 bentuk apa? Iya, bentuk jajar genjang. Ini adalah bentuk jajar genjang di nomor 4 ya. Begitu. Contoh dari jajar genjang nomor 4. Lanjut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan langkah-langkah untuk membuat bentuk-bentuk bangun datar yang digunakan untuk menyusun Tangram tersebut. Nomor 1, perhatikan. Ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Nah, ini contohnya. Ini kan persegi panjang ya. Ini adalah persegi panjang. Kemudian kita lipat nih si ininya ya, kasih tanda kemudian lipat seperti ini, dibalikin lagi. Setelah dilipat, balikin lagi ya sehingga membentuk sebuah tanda ya. Kan kalau kertas dilipat ada tandanya tuh ya, garis lurus ya. Setelah itu, bagian bawah yang ada di sini ya, ini lipat lagi ke sini. Lipat ke sini sehingga membentuk tanda seperti ini nih ya. Kemudian ininya kita hilangkan, potong pakai gunting, pakai cutter dan lain sebagainya sehingga membentuk bangun persegi seperti ini ya. Lanjut nomor 2. Potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Nah, dari persegi ini kita bisa menghasilkan atau membuat 2 segitiga dengan cara memotong dari sudut satu ke sudut lainnya. Ini kita potong
sehingga membentuk dua segitiga, satu segitiga ya, yang satu lagi juga segitiga nih. Lanjut. Ambil satu segitiga lalu lipat menjadi dua bagian. Potong pada lipatan agar menjadi dua segitiga yang lebih kecil. Nah, ini segitiga besar. Kemudian kita lipat ininya sehingga membentuk tanda nih ya, seperti ini nih. Ya, dari sini kita lipat kembali lagi sehingga membentuk tanda. Setelah itu didapatlah dua segitiga ya. Ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu apa, Pak? Nah, jadi segitiga sama kaki itu adalah sebuah segitiga yang memiliki dua buah garis yang sama panjang. Contoh, misalnya di sini adalah garis A, ini garis B, ini garis C. Nah, garis A dan garis B ini sama nilainya ya. A itu sama nilainya dengan B. Contoh kita konversikan ke angka. Misalnya garis A ini panjangnya 8 cm, maka secara otomatis B pun akan memiliki panjang 8 cm. Begitu ya. Jadi segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang memiliki dua garis yang sama panjang. Begitu, paham ya? Nah, ini kan udah dipotong membentuk dua segitiga nih. Membentuk segitiga apa? Segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku itu apa, Pak? Jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang memiliki sudut, salah satu sudutnya memiliki nilai 90 derajat. Lanjut. Nah, kemudian nomor 4, ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga berlawanan lalu potong. Kamu akan memperoleh trapesium dan satu segitiga. Lihat di gambar. Di sini kita ambil lagi nih segitiga yang lain ya. Kayak gitu kan, tadi yang segitiga besar udah kita buat dua buah segitiga ya. Kemudian ada lagi kan satu segitiga besar lainnya. Nah, segitiga ini kita lipat lagi. Ininya nih kita lipat ya. Ke sini, ini lipat ke sini, kemudian membentuk tanda kan. Setelah itu yang bagian atasnya kita lipat lagi. Yang ini nih, kita lipat ke sini. Ya, lipat ke sini kemudian balikan lagi. Ya, sehingga membentuk garis. Nah, nanti akan membentuk garis seperti ini, seperti huruf T ya. Kemudian, ya segitiga yang bagian atasnya ini kita pisahkan, kita potong nih, sehingga membentuk satu segitiga ya. Dan trapesium. Nah, ini adalah bentuk dari trapesium ya. Contoh dari trapesium itu seperti ini nih, seperti perahu atau atap rumah. Itu bentuk dari trapesium. 5. Lipat trapesium menjadi dua bagian lalu potong. Lipat kembali satu bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Perhatikan gambar ya. Ini trapesium tadi kita lipat ya. Lipat ke sini, kemudian balikan lagi sehingga membentuk tanda nih, garis tengah ya. Nah, setelah itu sudutnya, sudut yang ini kita lipat lagi ya, lipat lagi sehingga membentuk tanda. Ini ada tanda, ini ada tanda, kemudian gunting. Pisahkan ya. Maka yang didapat adalah satu segitiga, satu persegi, dan satu trapesium ya. Loh, kok Pak beda ini trapesiumnya tidak sama dengan trapesium yang ini? Nah, kalau ini disebutnya trapesium siku ya. Ini adalah trapesium siku. Kemudian ini trapesium apa Pak namanya? Ini
Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Paham ya? Lanjut. Kemudian nomor 6, lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajar genjang. Lihat di sini. Tadi kan ada trapesium siku-siku nih ya. Ini trapesium siku-siku. Kemudian lipat bagian atasnya. Ini lipat ya ke sini nih. Nah, setelah itu pisahkan, potong. Maka akan mendapatkan satu buah segitiga dan satu buah jajar genjang. Ini disebut dengan jajar genjang ya. Ini adalah segitiga. Paham ya? Lanjut. Nah, setelah semua tahapan selesai, maka susunlah menjadi seperti ini. Ya, tinggal disusun nih. Ini kan tangram yang tadi yang di awal kita bahas. Coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian bangun datar. Begitu ya. Nah, bangun datar ini kita bisa membentuk berbagai macam tangram dari bangun datar ini. Tidak hanya tangram yang berbentuk persegi seperti ini saja, tapi bisa membuat tangram-tangram yang lain. Contohnya seperti ini ya, berbagai kerajinan dari tangram begitu. Ada perahu, gitu kan? Ada burung, ada ikan, ada ayam, ya. Di sini ada kucing dan lain sebagainya, begitu. Lanjut. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Tari Bungong Jumpa dari Aceh. Bungong Jumpa berarti bunga cempaka, begitu. Jadi Bungong Jumpa itu artinya adalah bunga cempaka. Nah, ini contoh dari tarian Bungong Jumpa. Nah, menari Bungong Jumpa itu seperti apa? Nah, lihat di sini. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerak, yaitu gerak saat berdiri dan gerak saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerak saat berdiri. Lihat, perhatikan penjelasannya ya. Di sini ada gerak A. Ya, coba diperhatikan di sini. Ini adalah tahapan-tahapannya untuk tarian Bungong Jumpa. Nah, ini adalah gerak A pada tarian Bungong Jumpa. Pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali, ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali, ke kiri 2 kali, hitungan 4 kali 8, begitu ya. Setelah itu gerakan B, menghadap seorang ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Selanjutnya menghadap seorang ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Selanjutnya bergantian ke kanan sebanyak 2 kali, hitungan 2 kali 8. Ya, agar lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di sini nih ya. Kemudian gerakan C. Menghadap seorang ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap seorang ke kiri. Jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas. Kaki kiri langkah ke depan. Kemudian bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali, hitungan sebanyak 2 kali 8 ya. Agar lebih jelas, perhatikan gambar yang ada di atas ini. Selanjutnya gerakan D. Pada gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan. Dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun, hitungan sebanyak 4 kali 8. Ini contoh dari gerakannya ya. Kemudian gerakan E,
Kedua tangan memegang bahu. Tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Ya, selanjutnya kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Contohnya lihat gambar yang ada di sini nih. Selanjutnya, nah di sini ada 5 bapak-bapak nih. Ada Pak Semi dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur dari Jawa. Ya, kita perhatikan bacaan yang ada di samping sini. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, di sini ada 5 bapak-bapak dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ya, ada dari Maluku, dari Sunda, dari Bali, dari Betawi, dari Jawa. Kemudian karena semua bapak-bapak ini dari suku yang berbeda, ya, otomatis memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah, mereka ini kan tinggal dalam satu kampung, yaitu di Kampung Babakan ya. Jika mereka semua menggunakan bahasa dari bahasa masing-masing atau dari bahasa daerahnya masing-masing, maka semua bapak-bapak ini tidak akan mengerti. Pak Semi tidak akan mengerti bahasa yang diucapkan oleh Pak Encep. Pak Encep pun sama mungkin tidak akan mengerti apa yang diucapkan oleh Pak Nur yang dari Jawa. Maka dari itu mereka semua menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-harinya. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa, ya. Begitu. Kalau mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, ya pasti tidak akan nyambung ngobrolnya. Begitu ya, paham ya? Maka dari itu mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, di sini kita identifikasi nih keberagaman budaya yang ada di Indonesia berdasarkan bacaan-bacaan yang ada di atas tadi. Ya, identifikasinya berupa asalnya, bahasanya apa, makanan khasnya apa, alat musik daerahnya apa, pakaian daerahnya disebut dengan apa, tarian daerahnya disebut dengan apa, dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh suku-suku yang ada di sini. Contoh di sini kan ada Pak Semi dari Maluku ya, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur dari Jawa. Pak Semi kalau di daerah asalnya di Maluku menggunakan bahasa Maluku atau Afuru. Ya, kemudian Pak Encep kalau di daerah asalnya suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. Pak Made dari Bali menggunakan bahasa Bali. Kemudian Pak Udin dari Betawi menggunakan bahasa Betawi. Dan Pak Nur yang dari Jawa menggunakan bahasa Jawa tentunya. Ya, tetapi ketika ada di Kampung Babakan semua menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Begitu ya. Nah, sekarang masuk ke makanan khas. Ya, Pak Semi yang dari Maluku. Makanan khas Maluku apa? Nah, makanan khas Maluku itu ada bubur sagu, ya, ubi. Kemudian ada juga colo-colo. Ya, begitu. Itu adalah makanan khas dari daerah Maluku. Nah, kemudian alat musiknya. Alat musik khas daerah Maluku adalah tahuri dan ukulele. Selanjutnya, pakaian adat atau pakaian daerah Maluku. Ada baju cele. Kemudian tari daerahnya tari lenso.
Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh suku Maluku. Itu salah satunya adalah pukul sapu. Jadi, pukul sapu ini adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh suku Maluku ketika menyambut Idul Fitri atau satu Syawal ya. Di sana ada yang namanya pukul sapu ya. Kemudian Pak Encep, makanan khasnya ada peyem, ya ada karedok, kemudian ada lotek mungkin dan lain sebagainya. Ya kita tahulah makanan khas Sunda itu apa aja gitu ya, karena kita kan suku Sunda begitu ya. Kemudian alat musiknya ada kecap. Nah setelah itu ini bagian-bagian yang kosongnya coba kamu lengkapi ya. Isi nih bagian-bagian yang belum terisinya. Yang kosongnya lengkapi. Jika kalian kesulitan atau kebingungan, silahkan buka Google-nya, Google Chrome-nya atau mesin pencarinya, cari makanan khas dari Bali ada apa, makanan khas Betawi ada apa, boleh menggunakan Google ya, seperti itu. Lanjut. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Oke, di sini ada wacana bacaan. Siap menghadapi musim hujan. Ayo kita baca. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Paragraf 2. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Selanjutnya, paragraf 3. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Ya, jadi di dalam wacana ini kita dapat mengambil pelajaran untuk selalu menjaga kebersihan agar tidak banjir. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus bergotong royong agar sebuah pekerjaan yang berat itu akan terasa ringan, mudah, gampang jika kita melaksanakan gotong royong, mengerjakannya secara bersama-sama. Begitu ya. Selanjutnya, nah di sini ada berbagai isian yang harus dikerjakan. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Contoh dari jawabannya adalah warga Kampung Babakan sedang kerja bakti. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena mereka sedang persiapan menghadapi musim hujan agar tidak kebanjiran. Ya, nomor 3, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Jawabannya, ya. Warga Kampung Babakan memiliki rasa persatuan dan kesatuan karena meskipun mereka berasal dari berbagai daerah, tetapi tetap melakukan gotong royong kerja bakti. Selanjutnya nomor 4. Apakah manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Silahkan kalian isi. Nomor 5 pun sama ya. Apakah yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Silahkan kalian isi di buku tulisnya masing-masing. Nah, Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Kemudian keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan juga ide.
Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita ya. Karena Indonesia ini sangat luas, daerahnya sangat luas, wilayahnya. Jadi Indonesia ini memiliki banyak suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Begitupun sosial dan budayanya sangat luas, sangat kaya sekali. Begitu ya. Nah, selanjutnya keberagaman Indonesia ini terikat oleh satu persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, setiap orang harus menanamkan, memupukkan sifat kerukunan. Ya, jangan saling mengejek, jangan saling menghina, tetapi kita harus hidup rukun. Karena kenapa? Keberagaman itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita harus menghargai keberagaman yang ada. Karena keberagaman itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Bapak simpulkan. Yang pertama, kita belajar tentang tanggram. Jadi tanggram itu adalah sebuah kesenian yang tersusun dari 7 bangun datar. Itu adalah tanggram. Dan tanggram itu bukan hanya sekedar tanggram persegi saja. Kita bisa mengaplikasikannya ke dalam berbagai bentuk. Ada bentuk kucing, bentuk burung, ya, bentuk ayam dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian selanjutnya kita telah memperhatikan dan membahas tentang bangun-bangun datar itu dibuat, bagaimana cara membuat persegi, bagaimana cara membuat segitiga, kemudian ada yang namanya segitiga sama kaki, ada yang namanya segitiga siku-siku, ya, ada yang namanya trapesium dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari bangun datar. Nah, untuk bangun datar sendiri nanti akan kita bahas lebih dalam di pelajaran matematika pada bab bangun datar. Nah, kemudian ada materi atau wacana persatuan dan kesatuan yang melibatkan Pak Udin, Pak Semi, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam wacana selanjutnya, ya Nah, sekarang jika ada pertanyaan, Pak, mana aja yang ditulisnya? Oke, yang ditulisnya yang pertama. Nah, yang pertama yang harus kamu tulis ini tulis ya. Kalau gambarnya nggak usah digambar, nggak apa-apa. Selanjutnya, ya ini ditulis nih semuanya. Ya, ini tulis semuanya dan ini gambar. Ya, tanggramnya kamu buat, kamu gambar. Kalau bangun-bangun yang ada di sini nih, ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya, ini nih, yang merah-merah ini nih nggak usah ditulis pun nggak apa-apa. Ya, tapi semua yang ada di sini ini tulis dan bentuk tanggramnya kamu tulis. Selanjutnya, nah ini untuk ini hanya perhatikan saja, nggak usah ditulis ini nggak usah ditulis ya. Semua yang ada di sini nggak usah ditulis ya. Ini pun sama, cukup perhatikan saja, pahami, mengerti ya. Jadi ini nggak usah ditulis. Kemudian ini pun sama, ini nggak usah ditulis ya. Kan ada di buku ya, cukup pahami dan dimengerti saja. Ini nggak usah ditulis. Selanjutnya, ini pun sama, nggak usah ditulis, pahami, mengerti saja ya. Ada di bukunya, pahami, nggak usah ditulis. Selanjutnya, ini pun sama, nggak usah ditulis ya. Kemudian ini nggak usah ditulis juga. Ini nggak usah ditulis. Nah, ini ditulis, catat. Gambarnya nggak usah ya, cukup tulisannya aja. Selanjutnya,
ini nggak usah, pahami saja ya. Ini nggak usah ditulis ya, ini nggak usah ya, ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Nah, kemudian ini tulis dan isi bagian-bagian yang kosongnya ya, dicatat kemudian dilengkapi bagian-bagian yang kosongnya. Ini catat, tulis. Wacana ini nggak usah ditulis ya. Nah, ini dicatat, ini tulis semua, ini tulis dan isi ya. Ini diisi nih kolom-kolomnya, yang belum terisi isi di buku tulisnya. Setelah itu ini ditulis. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja. Nah, baik, itu saja pembelajaran kita kali ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan mana yang ditulis dan yang tidak usah ditulis ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian, Bapak tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada kalian semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai selalu maskernya jika akan bepergian, hindari kerumunan, dan selalu menjaga jarak. Kemudian, mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.